Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Siti Badila dengan NPM 2121511025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 SMP, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Yuk kita langsung ke materinya. Nah, di sini ada materi dari pengertian bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki volume dengan selimut penyusunnya adalah bidang datar yang lurus atau bukan melengkung. Nah, di sini bisa kita ambil ya poin pentingnya, yaitu di mana bangun ruang sisi datar itu yaitu bangun ruang yang memiliki volume dengan selimut penyusunnya adalah bidang datar yang lurus. Nah, kemudian di sini ada macam-macam dari bangun ruang sisi datar, yaitu ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada kubus, kemudian ada balok, kemudian ada limas, dan yang terakhir ada prisma. Namun, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 2 macam dari bangun ruang sisi datar, yaitu yang pertama ada kubus, kemudian yang kedua ada balok, dan pada akhir video ini saya akan memberikan latihan soal untuk dikerjakan sebagai bahan evaluasi diri. Kita lanjut ya langsung ke materinya, yaitu yang pertama, materi kubus. Kemudian di sini ada pengertian dari kubus, yaitu kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bisa kita ambil poin pentingnya, yaitu di mana kubus itu sisinya itu berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah gambar dari kubus. Kemudian di sini ada sifat-sifat dari kubus, yaitu yang pertama, semua sisinya berbentuk persegi, kemudian rusuk-rusuk yang berpotongan saling tegak lurus, kemudian kubus memiliki 6 sisi persegi yang kongruen, kemudian kubus memiliki 12 rusuk sama panjang, kemudian kubus memiliki 12 diagonal bidang atau sisi, kemudian kubus memiliki 6 diagonal kongruen, kemudian kubus memiliki 4 diagonal ruang. Kemudian kita lanjut ke contoh kubus. Contoh kubus, apakah di sekitarku ada benda yang berbentuk kubus? Nah, betul, di sekitar kita ada benda-benda yang berbentuk kubus. Nah, yang pertama contohnya yaitu es batu pada freezer. Kemudian ada dadu, di mana dadu ini biasanya terdapat pada permainan monopoli. Kemudian ada Ka'bah. Kemudian ada Rubik. Kemudian yang terakhir untuk menyimpan uang-uang, di mana yang berbentuk kubus itu yaitu brankas. Selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini berguna untuk membentuk sebuah kubus. Nah, dalam membentuk kubus, kita memerlukan jaring-jaring, yaitu jaring-jaring kubusnya itu seperti pada gambar. Bisa teman-teman lihat ya, pada gambar ini ada berbagai macam dari jaring-jaring kubus. Lalu, bagaimana sih cara membuat kubus? Menggunakan jaring-jaring? Yuk, aku jelaskan bagaimana sih cara membuat kubus. Nah, di sini ada langkah-langkah dari membuat kubus, yaitu yang pertama, sediakan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu karton, gunting, pensil, lem, dan penggaris. Kemudian, gambar dan gunting karton menjadi bentuk jaring-jaring kubus. Langkah selanjutnya yaitu tekuk bagian yang bergaris dan hubungkan sisi satu dengan sisi lainnya. Nah, jadilah sebuah kubus. Selanjutnya, di sini ada rumus dari kubus, yaitu yang pertama ada luas kubus. Nah,
Rumusnya itu yaitu 6 kali sisi kali sisi. Kemudian ada rumus dari volume kubus, yaitu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Kemudian rumus dari keliling kubus, yaitu rumusnya 12 kali sisi. Kemudian rumus dari panjang diagonal bidang atau sisi dari kubus, yaitu rumusnya sisi akar 2. Kemudian rumus dari panjang diagonal ruang dari kubus, yaitu rumusnya sisi akar 3. Nah, kita lanjut ke contoh soal 1, yaitu hitunglah luas kubus yang panjang sisinya 3 cm. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama kita cantumkan dulu rumus dari luas kubus, yaitu rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Kemudian kita masukkan yang diketahui pada soal, yaitu sisinya 3 cm ke dalam rumus menjadi 6 kali 3 kali 3. Kita operasikan dengan kita kalikan semua yang telah ada pada jawaban, yaitu maka hasilnya itu adalah 54 cm persegi. Jadi kita dapat luas kubus tersebut adalah 54 cm persegi. Next, ke contoh soal 2, diketahui volume kubus yaitu 13.824 cm kubik. Tentukan panjang sisi kubus. Nah, untuk menghitung soal ini, kita ingat terlebih dahulu rumus dari volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, kita lanjut aja ke penyelesaian dari soal, yaitu yang pertama, kita tulis diketahui terlebih dahulu, di mana diketahui dari soal yaitu volume dari kubus yaitu 13.824 cm kubik. Kemudian yang ditanyakan di soal yaitu berapa panjang sisi dari kubus. Nah, untuk menjawabnya yaitu yang pertama kita tulis dulu volume dari kubus, yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kita masukkan. Nah, kita masukkan yang diketahui yaitu 13.824 sama dengan S pangkat 3. Nah, kita dapat ya, dimana S-nya itu sama dengan 24 cm. Nah, jadi panjang sisi kubus adalah 24 cm. Kemudian kita lanjut ke contoh soal 3, di mana pada contoh soal 3 ini terdapat 4 jaring-jaring kubus yang berbeda-beda. Nah, ditanyakan yaitu berikut adalah jaring-jaring kubus kecuali. Nah, untuk penyelesaiannya, mana sih yang bukan merupakan jaring-jaring kubus? Nah, kita lanjut satu persatu, yaitu untuk jaring yang A. Apakah jaring-jaring A merupakan jaring-jaring kubus? Nah, sudah jelas ya, jaring-jaring A merupakan jaring-jaring kubus. Kemudian yang B, apakah B merupakan contoh jaring-jaring kubus? Nah, betul, jaring-jaring B merupakan jaring-jaring kubus. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian C dan D, saya akan memberikan sebuah tip bagaimana agar lebih mudah ketika membayangkan jaring-jaring dari sebuah bangun ruang. Nah, ayo kita bisa mencari satu titik sebagai titik awal atau sebagai alat dari sebuah bangun ruang. Nah, kemudian kita gabungkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila terdapat bagian yang terbuka, maka sudah dipastikan gambar tersebut bukan merupakan jaring-jaring dari bangun ruang. Oke, kita lanjutkan untuk yang C ya, bagian C.
Apakah yang C merupakan jaring-jaring kubus? Nah, betul. Yang C juga merupakan jaring-jaring kubus. Sekarang tinggal yang D nih. Apakah yang D merupakan jaring kubus? Nah, yang D ini bukan merupakan jaring-jaring kubus, karena saat disatukan, pada gambar D ini ada bagian yang akan terbuka dan ada bagian yang akan tertumpuk. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jaring-jaring D ini tidak dapat membentuk kubus karena ada bagian yang akan tabrakan ketika dibentuk. Sehingga yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah yang D. Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang balok. Nah, di sini ada pengertian dari balok, yaitu balok adalah bangun ruang yang sisi berhadapannya berbentuk persegi panjang yang kongruen. Nah, bisa kita ambil poin pentingnya di mana balok ini sisinya itu berbentuk persegi panjang, di mana saling berhadapannya itu saling kongruen. Nah, di sini ada gambar dari balok. Kita lanjut ke sifat-sifat balok, yaitu yang pertama, balok memiliki sisi yang berhadapan sejajar, kemudian balok sisi-sisinya berbentuk persegi dan persegi panjang, kemudian balok sisi-sisi yang berpotongan saling tegak lurus, kemudian balok memiliki 12 diagonal bidang atau sisi, kemudian balok memiliki 4 diagonal ruang, dan balok memiliki 8 titik sudut. Balok juga memiliki 12 sisi atau rusuk. Kemudian kita lanjut ke contoh balok. Nah, sama seperti kubus, contoh balok juga dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari loh. Apa sih dari contoh dari balok tersebut? Yaitu, kita simak. Yang pertama, ada kulkas. Kemudian, contoh dari balok yaitu ada lemari baju. Kemudian, ada penghapus dan ada batu bata. Tahu kan teman-teman batu bata buat apa? Yaitu buat membuat bangunan. Bisa teman-teman lihat ya, bentuk dari batu bata itu bentuknya itu persegi panjang. Nah, itu merupakan sebuah balok. Kemudian kita lanjut ke jaring-jaring balok. Nah, berikut adalah jaring-jaring pembentuk balok seperti pada gambar. Bisa teman-teman lihat di sana ada contoh dari jaring-jaring balok seperti berikut. Lalu bagaimana sih cara membuat balok? Nah, kan tadi kita sudah jelasin ya cara membuat kubus. Sekarang kita coba membuat balok. Yaitu langkah-langkah untuk membuat balok, yaitu yang pertama, sediakan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu karton, gunting, pensil, lem, dan penggaris. Kemudian gambar dan gunting karton menjadi bentuk-bentuk jaring-jaring balok. Kemudian tekuk bagian yang bergaris dan hubungkan sisi satu dengan sisi lainnya. Jadilah sebuah balok. Bisa teman-teman tiru ya langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita lanjut ke rumus-rumus yang ada pada balok. Nah, di sini ada rumus luas balok, yaitu rumusnya 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Di mana PL ini panjang kali lebar, dan PT ini panjang kali tinggi, dan LT ini lebar kali tinggi. Kemudian ada rumus volume balok, di mana rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T. Kemudian rumus keliling balok yaitu rumusnya 4P tambah 4L tambah 4T, di mana P ini panjang, L-nya itu lebar, dan T-nya adalah tinggi. Kita lanjut ke contoh soal ya buat menambah pemahaman, yaitu pertanyaannya volume balok yang ukurannya 12 cm kali 7 cm kali 10 cm adalah. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita tulis terlebih dahulu rumus dari volume balok, yaitu rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah,
kemudian kita masukkan yang diketahui di soal ke dalam rumus. Nah, diketahui panjangnya itu 12, berarti kita masukkan ke P-nya itu 12, kemudian diketahui lebarnya itu 7 cm. Nah, kemudian kita masukkannya ke sini, berarti L-nya 7, kemudian kita masukkan lagi tingginya 10 cm ke sini T. Nah, maka kita dapat ya dari perkalian 12 kali 7 kali 10, hasilnya itu 840 cm kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 840 cm kubik. Kemudian kita lanjut ke contoh soal 2, yaitu suatu balok ABCDEFGH memiliki volume 672 dengan volume 672 cm kubik dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Kemudian tentukan tingginya. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita tuliskan yang diketahui, yaitu yang diketahuinya itu yang pertama volume dari balok tersebut yaitu 672 cm kubik. Kemudian panjang dari balok yaitu 12 cm, kemudian lebar dari balok yaitu 8 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu tentukan tingginya. Mari kita jawab. Nah, yang pertama-tama yaitu kita tulis rumus volume dari balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan hal-hal yang diketahui. Nah, volume masukkan ke sini, kemudian panjang yaitu ke P 12, lebarnya ke 8, T-nya kita cari. Nah, kita operasikan ya. 12 kali 8 yaitu 96. Nah, kita kalikan T jadi 96 T. Kita operasikan yaitu T sama dengan 672 dibagi 96. Nah, kita dapat T-nya itu sama dengan 7 cm. Jadi, tinggi balok tersebut adalah 7 cm. Nah, apabila kalian merasa video ini atau penjelasan saya kecepatan, kalian bisa menggunakan fitur pada YouTube, yaitu mempercepat video atau memperlambat video menjadi beberapa kali lipatnya. Dan kalian juga bisa menggunakan tombol pause ketika kalian ingin mencatat materi yang ada pada video ini. Selanjutnya kita ke latihan soal. Nah, di sini coba kalian isi ya. Kemudian letakkan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Nah, berikut latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk melatih pengetahuan kalian atau pemahaman kalian mengenai bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Nah, di sini kalian juga bisa men-screenshot slide ini atau slide latihan soal untuk dikerjakan pada waktu-waktu berikutnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan untuk latihan soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu hitunglah volume dari gabungan kubus dan balok di bawah ini. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kubus A mempunyai panjang sisi sama dengan S, sedangkan B mempunyai panjang sisi 4 kali kubus A. Berapakah perbandingan volume antara kubus A dan kubus B? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, Bima membuat sebuah kerangka berbentuk balok yang terbuat dari aluminium dengan ukuran 50 cm kali 50 cm kali 80 cm. Jika harga 1 meter aluminium yaitu senilai 4 juta rupiah, biaya yang diperlukan untuk membeli aluminium adalah. Baiklah, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Dadah.